Oke, mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paulzang dengan judul Tahun Penuaian. Lektor kita hari ini adalah Ibu Sarina dan Bapak Maruli Siregar. Ibu Sarina kali ini akan membacakan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dan Pak Maruli Siregar akan membacakan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 50. Oke, silakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dan kita akan terlebih dahulu membuka dalam doa firman ya oleh Pak Selamat Rianto. Silakan Pak. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang terpuji dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan berkatmu yang terus kami rasakan di pagi hari ini. Bapa, Engkau telah bukan kami semua yang telah hadir di acara tersebut pagi ini untuk menaikkan pujian untuk kemuliaan ya Bapa. Kiranya semua yang bertugas di acara embun pagi ini kau berkati ya Bapa dalam segala hal, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan ini tiba saatnya Bapa kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini itu semuanya akan dapat kekuatan bagi tubuh jiwa raga kami dan semua orang yang percaya di dalam nama-Mu. Terima kasih juga ya Bapa, agar firman yang kami dengar hari ini benar-benar akan menjadi kekuatan dan menjadi kehidupan menunggal dalam kehidupan kami yang percaya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Selamat Rianto. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan dimulai terlebih dahulu dari Ibu Sarina. Ya, baik. Saya akan membacakan Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian. Mari selanjutnya kita membaca dari Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri.
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan untuk hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu berbunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu.
Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu, mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Maruli Siregar dan juga Bu Sarina yang sudah membacakan Alkitab untuk kita ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan judul Penuaian. Tahun Penuaian ya judulnya. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Seperti biasa, saudara, kalau kita lagi mau menuai, pasti ada fitnahan, ada caci maki, ada hal-hal yang aneh-aneh ya, saudara ya. 5 tahun ya, Anda kan ngikutin ini kan. Anda semua mengikuti, jadi coba amatin polanya ya. Ada fitnahan, ada caci maki, ada yang ruwet-ruwet, yang kita itu punya seakan kita ini yang salah, dipojokkan dan sebagainya macam. Tetapi selalu saya ajarin pokoknya klarifikasi untuk masalah uang. Dan jangan kita kepancing untuk ikut ruwet. Ya, nah, kalau kita biasanya buat apa ya, buat bercandaan aja. Buat bercanda-bercanda ya. Saya ini memang miskin dan sebagainya macam begitu ya. Tapi ingat saudara ya, uang klarifikasi mesti jelasin dong larinya kemana uang, ya kan? Tapi kalau yang lain-lain buat bercandaan saja. Karena setiap kali kita mau menuai pasti ada ruwet-ruwet. Tujuannya apa? Sudah diajarin. Tujuannya adalah supaya karakter kita siap diberkati. Jangan sampai kita diberkati, karakter kita nggak baik. Karena nanti berkat itu kan membawa kita ke neraka. Ya. Nah, tahun ini adalah tahun penuaian. Maka akan ada banyak sekali di awal, ada berbagai macam yang aneh-aneh. Dan itu sudah biasa bahwa kita harus
harus belajar untuk tidak terpengaruh dengan yang aneh-aneh itu. Ya, buat bercandaan saja, tapi jangan sampai kita terbawa tersulut emosi sampai kita kepancing energi kita habis. Karena itu tadi ya, karakter kita dibentuk, respon-respon kita yang benar. Jangan membalas dengan fitnah lagi, tetapi ya cukup klarifikasi. Sekali itu sudah. Nah, saudara ya. Nah, makanya kita nggak mau terlalu terpancing, kita mau sekali kita klarifikasi, menjelaskan. Nah, tetapi saudara, kalau itu adalah sebuah komunitas bagaimana? Kalau sebuah komunitas juga sama, ya saudara ya. Kita saling mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Ayo tetap fokus. Karena kebiasaan kita ya adalah apa menjawab. Ya kan, dan apalagi kalau kita di atas angin, kayak kita ini kan di atas angin ini. Ya kan, komunitas kita ini di atas angin. Kalau kita di atas angin, kemarin hampir saja saya tergoda, saudara ya, untuk ambil tindakan menghancurkan. Tapi saya ingat, ya Tuhan ingatkan selalu ya. Sekalipun kita di atas angin, ya biarkan saja. Ya, karena justru ketika kita di atas angin untuk menunjukkan bahwa kita bukan pecundang. Kalau orang pecundang nggak bisa ngelawan, ya ngalah aja lah, ampuni kan begitu. Karena kita nggak bisa ngelawan, karena kita lemah. Nah, jadi kita nggak tahu tuh kita ini mengampuni karena kita pecundang, karena kita lemah, atau karena memang kita tahu kita bisa ngelawan. Tapi ya udahlah, bodo amat, biarin aja. Nah, sekarang ini kita di atas angin, kita bisa melakukan segala macam dalam kuasa kita untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Tapi, baik lagi, biarin aja. Biarkan saja. Kenapa, saudara, biarkan saja? Ya, biarkan saja. Jangan sampai energi kita habis untuk ngurusin yang begituan. Itu loh, karena ada yang lebih penting yang perlu kita urus. Ada hal-hal yang lebih penting yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan kita menerima berkat Tuhan. Jangan sampai nanti berkatnya datang terus kitanya lagi masih jogetan dikendangin, saudara. Saya selalu bilang, biarlah ya kita yang nabuh kendang dan monyet menari-nari. Jangan orang nabuh kendang, kita yang nari. Nah, selalu saya kasih istilah itu ya, saudara ya. Kalau ada orang nabuh kendang, kamu diam, saudara. Tapi ambil kendang yang lebih besar, kamu kendangin balik. Supaya mereka yang menari-nari, ya kan? Nah, sekarang mereka menari-nari, kocotan, kejang-kejang, kejar-kejar, ya kan, dikendangi balik, saudara ya. Saudara ngerti maksudnya, dikendangi balik ya. Ya kita yang nabuh kendang, deng, 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 pakai kendangnya kita, pakai iramanya kita, jangan pakai iramanya dia. Kalau pakai iramanya dia, kamu gila nanti, saudara. Tapi kita pakai iramanya kita, ya, kita yang ambil kendali. Nah, caranya gimana, saudara? Caranya gimana kan? Mungkin Anda sudah ngerti kan? Kalau ada orang ngendangin jangan nari, tapi kendangin balik. Tapi gimana caranya? Caranya kamu harus mati. Kalau kamu tidak mati, kamu tidak tahu. Ya, egomu itu harus mati. Harga dirimu itu kamu letakkan pada Yesus. Ya, kesombonganmu itu kamu taruh. Gengsimu itu kamu harus remukkan. Kalau kamu sudah mengalami kematian itu, kematian egomu, selfishmu, harga dirimu, kamu udah nggak urusan lagi dengan kata harga diri, kamu udah nggak urusan dengan gengsi, kamu sudah nggak urusan dengan segala kesombongan, tetek bengek, maka kamu bisa tuh ngendangi balik. Kenapa? Karena perasaanmu, kupingmu semuanya ya nggak mendengar ya. Tapi kamu punya kendang sendiri, punya irama sendiri. Makanya kamu harus mati egomu, saudara. Kalau enggak, kamu dikendangi, kamu langsung nari. Dikendangi orang, kamu akan langsung bereaksi. Ada begitu dengar suara genderang, sebuah suara kendang, kamu langsung tuh, aku harus menunjukkan siapakah diriku, gitu ya, saudara ya. Berubah.
Wah, itu tuh saudara, kamu ingin seperti itu karena dikendangi. Ya, saya masih melihat beberapa kali dalam komunitas kita ya, kamu dikendangi orang, nari kamu langsung. Ya, belajar ego, gengsi, harga diri itu hilang. Kamu harus belajar, saudara. Ya, orang nanya sama saya, kamu itu gimana? Biarin aja. Ya kan, buat bercandaan, buat sindir, buat gocekan saja. Ya kan, jengkel nggak? Ya, enggak, biarin saja. Ya kan, biarin saja. Dokternya palsu, ya nggak ada buktinya, biarin saja. Pendetanya palsu, ya biarin saja. Daripada kamu ngaku-ngaku pendeta tapi nggak ada jemaatnya, daripada kamu ngaku-ngaku orang apologet paling pintar tapi kamu DO, mendingan saya. Ya kan, saudara? Oh, nggak usah buktikan. Oh, mana buktinya? Nggak usah dibuktikan. Kalau percaya sudah, nggak percaya sudah. Iya kan, enak kan itu begitu. Emang. Ya kan? Percaya sudah, nggak percaya sudah. Saya nggak rugi apa-apa. Ya kan? Nyatanya alumni kita 1.200. Katanya dokternya palsu, alumni 1.200. Dokternya palsu ini, embun pagi saja sudah 156 ini. Ya kan? Daripada kamu teriak-teriak, kuclak-kucluk, nggak ada pengikutnya. Ya kan? Nah, begitu, tenang, saudara. Itu namanya kita sudah di atas angin. Ya, kamu ngapa-ngapain nggak bakal bisa. Misalnya malam balik sendiri. Makanya saya bilang hati-hati loh, kamu nuduh saya uang, saya pasti klarifikasi. Nuduh saya yang lainnya, saya nggak akan klarifikasi, bodo amat. Tapi begitu kamu nuduh uang, saya kudu klarifikasi. Dan sekali saya klarifikasi, kamu jepat nanti. Nah, jadi jangan jangan kamu mau dikendangin orang. Ya, orang mau anggap kamu apa, nggak apa-apa, biarin saja. Orang anggap kamu orang miskin, nggak apa-apa. Ya, ini Paun ini miskin, sofanya dapat mulung. Ya, kutangnya itu bolong-bolong. Apalagi sumpitnya, apalagi itu ya busuk. Ada, saudara. Biarin saja, ya kan. Yang penting iPad Air M3 sama iPhone Pro Max 17, saudara ya. Kan Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku, saudara. Itu, saudara ya. Nah, saya kadang-kadang geli, saudara ya. Orang mengukurku dengan harta ya. Siapa di sini yang suka mengukur orang dengan harta? Saya dari kecil ya, dulu saya nggak seneng ya, saudara, diukur. Tapi saya sekarang diukur dengan harta begitu, saya ketawa, saudara ya. Dulu saya kalau diukur dengan begitu tuh saya, suatu hari kamu nanti ya, suatu hari. Tapi sekarang saya nggak mau, ya, ya usia juga, dan berkat Anda semua. Ya, Anda semua ada refleksi dari saya. Anda adalah cermin. Karena saya menghasilkan Anda hidup sederhana dan Anda percaya, Anda setuju Anda hidup sederhana, dan Anda juga senang kalau saya hidupnya sederhana kan. Itu Anda kan refleksi dari saya. Ya, saya bersyukur saya menghasilkan kepada Anda hidup sederhana. Jadi nggak diukur. Ya, ini siapa yang senang saya hidup sederhana? Semuanya senang, setuju kita hidup sederhana. Ya kan? Wah, ini barangnya bagus beginilah, begitulah. Alah, nggak silau, saudara. Sana nggak apa-apa. Buat ini kagum ini, pakainya begini begitu. Aduh, saya santai-santai saja, ya kan? Bukannya sombong, saudara ya. Bukannya sombong, kan? Saya memang rumahnya masih kontrak, ya. Murah sekali, kontrakan rumah saya itu murah sekali. Ya, sebulan saya bayarnya cuma 300 bersihnya, dipotong macam-macam. Cuma 300. Murah sekali. Kontrak rumahnya kecil ya, 3 kamar. Nah, sofanya bekas. Ya, semuanya di sini barangnya bekas semua. Tapi saya senang. Ya, saya senang. Karena hidup saya didedikasikan. Ya, dan untung saya mengajarkan kesederhanaan kepada kalian semuanya.
Nah, itu kan kemenangan dari kita. Orang yang bisa stay sederhana hidupnya, tetap sederhana hidupnya. Ya, oh ini Pak Pong tapi pakai itu barang mahal Pro Max. Itu kan dikasih. Nah, itu juga bukan barang mewah, itu barang buat bekerja. iPad saya kan buat bekerja, kan saya juga suka kesel juga ya kalau ngajar. Pak Andi itu tidak ikut pemuritan kelas kita ya, dia nggak tahu kalau saya lagi ngajar tuh suka ngehang tuh iPad-nya tuh. Ya, jadi waktu Pak Andi ngasih uang buat beli iPad itu dia nggak tahu tuh. iPad saya memang sudah rusak sebetulnya. Nah, ya, jadi waktu di bandara saya tenang ya pasti kembali. Saya naik KLM, naik pesawat KLM itu Garuda saja kamu barang ketinggalan bisa kembali kok. Apalagi ini KLM lebih bonafit, ya pasti kembali. Ya, nah tetapi Pak Andi tidak tahu kalau saya lagi ngasih itu suka hang, suka ngadat ya iPad-nya itu. Karena sudah ya memang sudah 4 tahun ya, saya pakai udah 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun saya lupa ya. Kayak kita pindah rumah 4 tahun. Nah, karena saya masih ada tinggal di camp dulu, saya beli iPad itu saya masih tinggal di camp, berarti 4 tahun ya kira-kira. Nah, saudara, ketika ketika saya pakai barang bagus, ya bukan barang mahal, bukan barang mewah, karena itu buat bekerja. Bahkan waktu dikasih uang aja, saya pertama bilang Pak TJ, Pak, kita langsung di iPad, terus kita mau beli yang harga dulu, saya lupa harganya 300 kalau nggak salah ya, beli yang paling murah. Pak TJ nganter saya, terus Pak TJ rupanya ragu-ragu mau ngomong sama saya, terus dia cuma nunjukin, Pak Pong tuh buat apa sih iPad-nya? Buat multimedia apa? Buat bikin video, bikin AI segala macam. Nanti lemot, Pak. Dia cuma nunjukin ini cuma beda 100, Pak. Loh, enggak apa-apa. Waktu itu bisa uangnya cukup, Pak. Saya bilang, saya langsung ya. Pak TJ-nya ragu-ragu ya menunjukkan itu. Karena Pak TJ sendiri pakai barangnya. Pak TJ kan juga orang multimedia. Jadi saya tunjukkan ke saya. Untung saya perginya sama Pak TJ. Kalau enggak itu saya juga kemarin salah beli lagi. Saya pikir mau beli yang paling murah ya. Sayang, jadi saya beli. Ya cuma beda 100, sudah saya kalau nggak salah bayarnya 400 kalau nggak salah ya, itu pakai kartu mahasiswanya Cituti, istrinya Pak TJ, saya pakai kartu mahasiswa dapat diskon jadinya ya, harusnya itu kalau nggak salah 600, saya cuma bayar 400 sekian, ya murah ya saudara ya, karena dapat barang bagus. Untung saya belinya sama Pak TJ ya, dan uangnya cukup karena Pak Andi kasihnya lebih kemarin, kalau nggak salah Pak Andi kasih 700, 600 sampai 700 saya lupa itu ya. Oke cukup itu sesuai dengan budgetnya kita. Nah itu ya saudara ya, penyertaan Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Ya saudara jangan takut ya saudara ya, dengan orang menghina kamu. Ya, barang miskin, orang apa segala macam. Nah, kalau egomu sudah tidak ada, gengsimu sudah nggak ada, harga dirimu sudah nggak ada, ya orang ngomong begitu tuh ya kita masuk kiri keluar kanan. Kita ketawa-ketawa. Wah, buat bercandaan gitu ya. Selama di Amerika saya ketawa-ketawa ya dikatain orang miskin segala macam ya. Orang miskin jalan-jalan ke Amerika, ke Yosemite, jalan-jalan orang miskin saudara ya. Saya kadang-kadang kalau saya bilang ini saya orang miskin terus jalan-jalan ke California, saya itu nggak enak sama kalian. Nggak enak sekali saya ngomongnya nih. Tapi memang benar-benar itu bukan uang yayasan benar ya. Ya memang bukan tujuan juga bukan niat mau jalan-jalan. Ya, dan saya sibuk sekali melayani sana ya, sibuk sekali kita bernubuat, kita mengajar tentang pernikahan, bahaya pernikahan yang hancur karena akan melahirkan antikristus di rumah tangga kita. Itu pesan Tuhan buat Amerika dan pesan Tuhan buat komunitas kita. Nah, makanya saudara, karena ego kita sudah mati, ya kedagingan kita mati, ya kita nggak urusan, nggak mau buang waktu dengan hal seperti itu. Ya, bahkan buat bercandaan. Ya kan, orang miskinnya ini jalan-jalan kemana-mana. Orang miskinnya ini, itu tadi, dibilang miskin, dibilang, syukurin tuh iPad-nya hilang, sampai begitu ya, sampai ngomong begitu ya, syukurin tuh iPad-nya hilang. Nah, ada yang dengar, saudara, si Enzo itu ya, si Enzo Marbun itu, hari pertama saya pelayanan itu ya, dia datang mau kasih tas takbir coklat
tak letakkan aja di kasur. Saya baru bukanya, kalau nggak salah besoknya ya, baru tak buka, saudara ya. Loh, iPhone Pro Max 17, langsung tak telepon. Wah, kurang ajar kamu ngasih barang murahan ke saya. Menghina sekali kamu. Dia kaget, bingung. Eh, eh, iPhone Pro Max, saudara ya, harga 17 juta. Padahal saya bilang barang murahan, saudara. Si Enzo, atau dia gelagapan. Saya iPhone Pro Max dibilang barang murahan. Minta kembalikan, saudara. Itu minta kembalikan sungguh. Saya nggak tega. Saya bilang, kamu kan lagi merintis, kamu lagi berjuang. Masa saya terima barang begini dari kamu sendiri lagi kerekelan. Ternyata dia diberkati, saudara, gajinya 10.000 sebulan. Oh ya pantesan, saya oh ya pantesan gajimu 10.000, katamu baru berjuang. Iya, maksud saya baru berjuang untuk status saya, untuk ini, untuk itu. Oh, jelasin, saya cuma dengarkan ceritanya. Luar biasa, ini anak muda, saudara ya, anak muda yang luar biasa, pejuang, anak Batak satu, Enzo Marbun. Enzo Marbun namanya ya. Kok jadi sama si Reda Marbun? Adiknya kali si Enzo Marbun ini. Adiknya Reda Marbun. Aduh. Kakaknya jahat, adiknya baik sekali ya, saudara ya. Aduh. Kakaknya si Sirik itu loh, yang di Bobo itu loh. Si kisah Bobo kelinci yang lucu. Cuita dan si Sirik. Nah, ini kalau saya membayangkan Reda Marbun kan kayak si Sirik. Kalau membayangkan Enzo Marbun itu kayak si Bobo, saudara ya. Baik sekali. Nah, si Enzo ini itu tadi ya, saudara ya, yang memfasilitasi saya nelpon si Etisnya ngomong si Paul itu jahat, licik dan sebagainya macam. Langsung dia bilang, dari mana kamu tahu jahat kalau belum ketemu? Nah, itu ya, saudara ya. Nah, saudara, kamu harus belajar ya, supaya jangan sampai ada orang menghina kamu, kamu marah. Ada orang meragukanmu, kamu marah. Ada orang tidak suka kamu bereaksi. Ada orang nyinggung kamu, awas kamu. Ya, saudara ya. Beneran, saudara. Saya nggak ada torika, saudara ya. Saya nggak ada torika. Kalau kamu tahu saya dulu, kamu tuh, aduh. Nah, kalau saya bilang ya, kamu menghina saya, kamu tak samperin, sesungguhan ya. Ada orang menghina istri saya, saudara ya. Saya ini kayak bapak saya persis, saudara ya. Ada orang duduk, mami saya dihina. Ini Cina apa gitu ya, apa, oke ngomongnya kasar ya, perempuan Cina apa gitu ya. Nah, kakak saya dengar, kakak saya laporan sama papi saya. Wih, saudara disamperin, saudara dikebukin itu. Itu preman di penjara, preman paling sadis, residivis, bolak-balik kasus pembunuhan, kasus apa gitu ya, saudara. Itu dikebuki sampai terkapar di tanah itu, saudara. Bener kan, saudara? Nah, kamu musuh papiku, guruku, saudara. Nah, saya juga begitu. Waktu saya tinggalkan Tuhan itu ya, ada orang ngomong nggak enak tentang saya, tentang keluarga saya, tak samperin. Tak samperin, ada preman namanya Herlambang di Semarang itu ya. Tak cari sampai dia terbirit-birit sama saya, saudara. Tak cari. Kamu cari itu namanya preman Herlambang itu ya. Tak cari itu. Anak buahnya Lindu Haji itu, saudara. Ya, itu tak cari, saudara, sama saya. Ya, dia berani mukul mami saya pakai helm waktu itu ya. Jadi nyari saya nggak ketemu. Terus ya, mau giniin, tapi kena mukanya mami saya gitu ya. Oh, itu tak cari beneran, saudara ya. Terus ternyata orangnya sudah dipenjara karena kasus apa gitu loh. Wah, kalau enggak itu beneran, saudara. Kalau saya, nah ini pernah ada orang menghina anak, saudara ya, tinggi besar, ngomong nggak enak, tak samperin, tak panjat, tak jebak, tak hajar habis-habisan di tanah sampai dia ampun-ampunan. Serius, saudara. Kalau kamu berani menghina saya, kamu tak dulu saya gitu ya. Jahat sekali. Pokoknya kamu tidak boleh ngomongin tidak baik tentang saya. Tidak boleh sama sekali. Itu prosesnya saya sampai bisa sampai masa bodoh itu ya. Itu saya prosesnya itu. Saya pikir, nggak bakal bisa. Ya, saya kayak bapak saya, jahat.
ya kan? Saya nggak nyangka saya sekarang bisa ketawa kalau kamu menghina saya. Bisa buat bercandaan kayak tadi ya, orang miskin segala macam buat bercanda. Tapi karena saya bercandaan, karena kita jadi enteng, itu tadi Tuhan akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan semua lawanmu. Karena berkat Tuhan itu datang sama orang yang rendah hati. Mau yang jasmani, mau yang rohani. Di tempat datar, ingat soal saya waktu SD IPA, di tempat datar air mengalir titik. Bukan salah saudara ya. Di tempat datar air mengalir, apa saudara? Ingat, ketik coba. Di tempat datar air mengalir, ayo cepetan. Di tempat datar air mengalir titik. Tempat Jawabnya yang apa rendah, saudara? tempat Hah? yang rendah, Pastor. Mencari tempat yang rendah. Oh, Bu Endang dapat 100. Nanti ada yang ngasih inilah. Aduh, luar biasa saudara ya, Endang ini. Di tempat datar air mengalir, mencari tempat yang rendah. Ya saudara ya. Jadi kalau kamu bisa merendahkan, kalau kamu matikan egomu, ya harga dirimu, gengsimu, maka kamu kan bisa merendah. Kalau kamu bisa merendah, berkat itu datang. Masa penuaian itu besar-besar, kamu tidak ada yang luput penuaian itu. Saya nggak menyangka hari ini saya bisa, saudara ya. Nggak menyangka saya juga nggak menyangka saya bisa. Sungguh, saudara. Orang kaya saya, istri saya saja sampai ragu saya ketemu Tuhan Yesus. Bohong. Kapan ketemu Tuhan Yesus orang begini kok. Senggol sedikit aja bacok. Ya kan? Kemarin saya samperin saya Fudin, saudara. Berani misu-misui saya tiap hari. Samperin. Ya kan? Si Edis berani ngatain saya babi song. Muka pantat. Tak samperin si Edis. Tak samperin bener, saudara. Takut ya. Bukan mau apa-apa, ya tak samperin aja lah ya. Kamu misui saya, kamu ngomongin saya di belakang, ya tak samperin. Saudara. Saya geli sendiri, saudara ya. Kamu bayangin ya, saudara ya. Saya sampai cerita, saya ketawa-ketawa di mobil ya. Bayangin, kamu tiap hari yang ngerasani tetanggamu, saudara. Ya kan, ngerasani terus, saudara. Tiba-tiba tetanggamu benar-benar datang di muka pintumu. Kamu rasanya gimana? Walaupun kamu itu orang hebat lah, tapi kamu tuh jenderal, ya kamu anak jenderal, tiba-tiba tetanggamu tuh monjoki kamu, saudara. Ya tetap deg-degan kan. Kalau kamu ngerasani tiap hari, tiba-tiba datang di muka pintu yang kamu rasani tiba-tiba di muka pintumu, saudara. Ya tetap itu namanya teror, saudara ya. Namanya teror. Saya itu menjadi teror bagi Saifuddin dan bagi Edis ya, saudara ya. Lah kamu misui saya tiap hari, ngomongin saya di belakang, tak samperin beneran. Dikira saya takut, kamu juga sama yang kamu yang suka ngomongin saya di belakang ya. Kamu biar di Indonesia nanti tak samperin beneran, saudara. Tiba-tiba saya muncul di muka pintumu, saudara. Dari teror saya. Aduh. Itu nanti Reda Marbun itu nanti tiba-tiba saya di Freiburg itu di depan rumahnya dia itu nanti saudara. Tiap hari rasanya nggak putus-putus ya. Tiba-tiba saya nanti di muka pintu rumahnya dia, nanti dia kalang kabut itu nanti. Aduh. Saya nggak menyangka saya bisa, saudara ya. Saya nggak nyangka saya bisa. Tapi suatu hari kamu akan bisa. Yang penting matikan dagingmu, saudara. Dan ketika daging itu sudah mati, harga dirimu sudah mati, ketika egomu sudah mati, ketika kamu nggak selfish lagi, ketika kamu bisa keluar dari kuping kiri ke kuping kanan, bodoh amat orang ngomong apa tentang kamu, saat itulah kamu akan makin diberkati. Saat itulah yang namanya penuaian itu tidak ada yang luput satu berkas pun. Nikmat, saudara ya. Wah, utopia. Bukan utopia. Jangan ngomong angan-angan, saya ngomong ini beneran terjadi. Kamu bisa, ya. Ini cuma tinggal matikan saja. Nah itu Pak, matikannya gimana? Ya matikan tinggal mati saja. Loh, kamu kasih makan ya hidup. Nah, egomu, sombongmu, gengsimu, jangan dikasih makan. Dikasih makannya hidup. Jangan dikasih makan mati sendiri. Sehari pertama disenggol. Endang pesek. Diem aja. Kalau pesek nggak apa-apa. Besok lagi, endang pendek, cepul. Biarin aja. Besok, endang melarat. Biarin saja.
Jangan dituruti. Oh, awas kamu gawani badik. Saudara, nggak egomu dikasih makan, nggak mati-mati, hidup lagi. Mau terakhir kamu santet sekalian. Gimana mau mati egomu? Itu mati sendiri, jangan dikasih makan. Didiemin saja. Oh, hancur Pak, sakit Pak, emosi Pak. Oh ya itu. Nah itulah. Kamu kasih makan terus. Pas hati mas sempurna, itu egomu makin kuasa, makin makin hebat egomu, harga dirimu. Ya kan? Jangan dikasih makan. Hidup sederhana. Hidup sederhana bersahaja adalah salah satu cara untuk mematikan egomu, kesombonganmu. Ya, hidup sederhana, simple. Kayak ibu yang kemarin ngasih uang saya buat beli mobil. Hidupnya sederhana sekali, saudara ya. Saya sampai kagum sama ibu ini. Lah, mesin cuci rusak, nggak beli, malah mau nyumbang saya beli mobil, saudara. Nyumbang beneran beli mobil, mesin cuci rusak, dia cuci pakai tangan. Dia sampai garuk-garuk si Andreas cerita. Andreas kan tunangannya itu. Saya sampai garuk-garuk. Nah itu loh, bro. Masa saya tega, orang biasa sendiri hidupnya sederhana. Kamu tahu saya di sini pengen makan tinggal beri di restoran. Lah dia apa-apa ngirit sengirit-ngiritnya. Saya hidup begini, makan aja masih beli di KFC, masih ya kan, mana tega kan. Nah itulah saudara, tapi hidup sederhana itu ya. Dia suka bercanda sama saya. Belaga kere keren katanya ya. Belaga kere itu keren. Nah, belajar saudara ya, hidup sederhana sekalipun kamu punya uang banyak. Karena itu akan mematikan harga diri, mematikan egomu. Ya, bukan dignity ya, tapi gengsi itu loh. Bukan harga diri, oh kita punya harga diri kita saudara ya. Ada satu dignity. Karena kita percaya, kita tidak meminta-minta. Karena kita, nah ini kalau yang satu sana swempak aja minta donasi saudara. Mau beli swempak aja minta donasi. Maksud saya bukan itu saudara ya. Loh, kamu jangan swempak minta donasi, kamu nggak ada harga dirinya. Yang saya maksud adalah, ini saudara ya, harga diri gengsi itu loh. Oh, kudu barang mahal. Wah, ini kudu rumah mewah megah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu sombong tuh. Itu sombong. Jangan dikasih makan. Mulai dari hidup bersahaja, sederhana setiap hari. Lalu kamu mulai, ya, jangan turuti tersinggungan, jangan turuti ya jengkelan, jangan turuti omongan-omongan merendahkan kamu. Awas kamu ya, jangan turutin. Mati sendiri nanti. Berapa lama? Ya saya nggak tahu seberapa besar yang punyamu itu. Punya saya dulu besar sekali. Wah, saya saja nggak nyangka bisa. Ya, saya sampai macam-macam ya prosesnya ya. Ya, ayo matikan daging kita, matikan ego kita. Inilah saatnya penuaian. Ya, jangan takut orang menghina kamu, jangan takut orang merendahkan kamu. Jangan takut, saudara. Sebab Ia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.